Umat fillah, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, kita memasuki pembahasan terakhir dari seri tentang kebutuhan dasar psikologis pada masa anak ya, yaitu tentang batasan yang realistis dan bimbingan kendali diri pada anak ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kebutuhan yang pertama, itu secure attachment. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk otonomi dan mengembangkan kompetensi pada anak untuk membentuk identitas diri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan validasi dan ekspresi emosi. Kemudian yang keempat adalah spontanitas dan bermain. Dan pada hari ini adalah kebutuhan dasar psikologis pada masa anak yang terakhir, yaitu batasan yang realistis dan bagaimana membuat kendali diri pada anak. Ya, pada pembahasan tentang bimbingan kendali diri dan disiplin anak ini, kita akan membahas beberapa poin ya. Pertama adalah tinjauan teoritis. Kemudian juga kita akan membahas tentang mengapa penting kita memberikan bimbingan kendali diri. Kemudian apa akibatnya jika tidak memperoleh bimbingan dan aturan atau batasan yang diberikan. Bagaimana proses pembentukan perilaku pada anak. Kemudian hal-hal yang terkait dengan aturan yang adil dan realistik. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah untuk memenuhi aturan dan membimbing kendali diri. Memasuki kepada pembahasan yang pertama tentang tinjauan teoritis ya, bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang mulai dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa ya, tidak tahu menjadi tahu, dari lemah menjadi kuat, dari labil menjadi stabil ya, dari impulsif menjadi terkendali. Nah, jadi kalau kita bicara tumbuh kembang ya, bahwa manusia tumbuh dan berkembang, itu dipengaruhi oleh proses perubahannya dipengaruhi oleh adanya kematangan dan stimulasi ya. Kedua hal ini tidak bisa ditiadakan, jadi kedua-duanya harus ada ya. Ketika kita bicara kematangan itu terkait dengan kondisi organis atau fisik ya, kondisi organ atau fisik dan perkembangan syaraf yang dimiliki ya, dan hal ini nggak bisa dipaksakan. Contohnya seperti apa? Contohnya anak usia 6 bulan, dia tidak bisa dipaksakan untuk belajar berjalan. Kenapa? Karena dia belum di kematangan. Struktur kakinya dia belum bisa, struktur tubuhnya belum bisa menyanggah tubuhnya ya. Kakinya masih lemah, dia belum kokoh, belum bisa menyanggahnya untuk belajar berjalan ya, artinya dia belum memperoleh, usia 6 bulan belum memperoleh kematangan untuk berjalan. Di sisi lain, ketika seorang anak dia sudah memiliki kaki dan struktur tubuh yang memang dia mampu menyanggah dirinya, tetapi tidak diberikan stimulasi untuk berjalan, maka anak itu juga tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara perkembangan, itu akan dibutuhkan adanya kematangan dan stimulasi. Terkait tumbuh kembang dalam kendali dan disiplin, itu menyangkut kemampuan pengelolaan dorongan dalam diri. Pada bayi, hal ini belum berkembang. Mereka masih bergerak tanpa arah ya, belum mampu menahan diri. Bayi ini masih lemah. Karena lemah, sehingga untuk pemenuhan kebutuhannya mereka masih membutuhkan ya, lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan saja seorang bayi dia membutuhkan lingkungan, apalagi untuk menahan diri ya. Demikian berkembang ketika distimulasi bayi ini untuk mampu yang gerakannya tadinya tanpa arah menjadi memiliki arah, itu membutuhkan adanya stimulasi. Demikian juga dalam pengendalian diri ya. Anak-anak berkembang
dari bayi kemudian kepada anak. Nah, mereka membutuhkan yang namanya bimbingan dalam rangka pengelolaan dalam dirinya. Tugas orang tua dalam konteks pengasuhan dalam hal membimbing anak dalam mengendalikan dirinya, ya. Tadi disampaikan bahwa seorang bayi itu berawal dari mereka tidak memiliki arahan, mereka bergerak sesuai dengan dorongan-dorongannya, ya. Dan ketika mereka berkembang, ya, bahwa orang tua perlu menyeimbangkan dorongan-dorongan yang dimiliki oleh seorang anak, ya, agar sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan. Contohnya adalah ketika seorang anak ingin memiliki mainan seperti temannya, ya, memiliki mainan temannya, maka anak itu tidak langsung mengambil mainan teman tersebut, ya. Anak itu harus izin dulu, gitu ya, harus izin dulu, bolehkah saya pinjam mainanmu, gitu ya. Ketika diizinkan, maka baru anak itu bisa memainkan mainan tersebut, ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu membimbing mereka bagaimana anak-anak memenuhi keinginannya, dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, tapi juga memang disesuaikan dengan aturan yang ada di lingkungan. Beragam orang tua menyikapi bagaimana keinginan anak-anak, ya. Ada orang tua yang membiarkan anak mengikuti dorongannya, ya. Jadi dibiarkan saja anaknya mau punya keinginan, punya dorongan ini, dibiarkan mereka untuk mengekspresikannya. Orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang permisif, ya, dimana dia dikatakan orang tua yang serba boleh, apa saja boleh tanpa diberikan aturan-aturan, ya. Hal ini jelas akan mengganggu penerimaan lingkungan terhadap anak, ya, sehingga anak menjadi kurang paham terhadap aturan yang ada di lingkungan, ya. Ada juga orang tua yang hanya melarang, mewajibkan anak mengikuti aturan tanpa memperhatikan kebutuhan, keinginan dari anak, ya. Nah, ini adalah orang tua disebut dengan orang tua yang otoriter, ya. Dia hanya melarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kamu harus ini, kamu harus itu, tanpa memperhatikan apa yang ada, apa keinginan atau dorongan-dorongan apa yang ada dalam diri anak, ya. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah orang tua yang otoritatif atau sering juga dikatakan demokratis, ya. Di mana orang tua yang otoritatif, yang demokratis, itu mereka memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan dorongannya, menyalurkan keinginannya, namun dengan cara yang bisa diterima sesuai dengan aturan, ya. Bagaimana mereka membimbing anak secara bertahap untuk dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, dan menunjukkan jalan atau pilihan-pilihan dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Jadi orang tua yang otoritatif ini atau demokratis ini, mereka memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan dorongannya, tapi juga diajarkan bagaimana juga diperhatikan juga bagaimana kondisi lingkungan menerima atau tidak, ya, menerima atau tidak terhadap dorongan tersebut untuk diekspresikan. Bagaimana caranya dia mengekspresikan dorongannya dengan cara yang tepat, ya. Kepada ibu-ibu sudah saya tampilkan satu buah gambar, ya, satu slide, ya, yang berisi gambar. Di situ ada gambar otak sebetulnya, ya. Itu judulnya Judgment Last to Develop, ya. Bagaimana kendali diri itu berkembang, ya. Di situ ada gambar empat buah otak, ya, 4 buah otak, ya. Ada otak untuk usia 5 tahun, ya. Kemudian ada preteen brain, itu otak untuk preteen, itu sekitar usia 9-10 tahun, ya. Kemudian teen brain itu usia remaja, dan 20 tahun, ya, ada otak 20 tahun. Kemudian di bawahnya juga itu ada spektrum warna, ya, mulai ada merah, orange, kuning, hijau,
biru ya, biru muda sampai menuju biru gelap. Nah, kemudian di situ juga ada kotak, ada kotak kecil ya, yang coba kita perhatikan ya. Di usia 5 tahun itu kotak kecilnya masih berwarna merah ya. Di usia preteen itu merahnya yang mendominasi adalah warna kuning. Di usia teen brain itu mendominasi warna hijau ya, dan di usia 20 tahun itu mendominasi warna biru. Nah, warna ini menunjukkan kematangan dari otak dalam hal pengendalian diri ya. Kalau kita perhatikan merah ya, pada anak usia 5 tahun merah berarti anak ini memang pengendalian dirinya belum berkembang ya, karena dia masih merah gitu ya. Semakin usianya semakin bertambah, maka merahnya berkurang ya, berpindah menjadi kuning ya. Tapi itu masih kendalinya belum kokoh ya. Dan ternyata kalau kita lihat di yang warnanya biru semua ya, biru semua itu pada usia 20 tahun ya. Sehingga kendali diri itu matang di usia 20 tahun. Bahkan penelitian terakhir mengatakan bahwa pengendalian diri itu matang di usia 25 tahun. Gambaran otak ini dengan kita memahami kondisi otak ini, maka kita pada akhirnya memahami bagaimana perkembangan anak-anak dalam pengendalian dirinya ya, bahwa anak-anak memang masih belum bisa mengendalikan dirinya secara mandiri ya. Berkembangnya dengan tumbuh kembangnya ya, berjalan dengan tumbuh kembangnya, maka anaknya kematangan di otak itu akan semakin kuat ya, dia akan semakin matang. Tapi itu semua perlu adanya sebuah pengkondisian. Dengan memahami hal ini, sehingga kita sebagai orang tua tidak memaksakan anak untuk mengikuti aturan yang terlalu cepat ya, yang belum sesuai ya. Kalau kita lihat dalam Islam ya, bahwa aturan itu berlaku ketika seorang anak sudah akil balik. Artinya apa? Dia sudah memiliki sebuah pengetahuan ya, dan akil, dia sudah memiliki suatu pengetahuan, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, maka dia akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu akan lebih mudah. Berbeda dengan seorang anak yang kita paksakan untuk mengikuti aturan untuk mengendalikan diri ya. Dan ketika mereka belum bisa mengendalikan diri, kemudian kita marah misalnya ya, padahal mereka dalam proses berkembang gitu ya. Jadi jangan kita sebagai orang tua bersikap yang berlebihan ya terhadap anak yang belum bisa mengendalikan dirinya ya. Kita harus tahu, kita harus membimbing mereka, bukan juga kita biarkan, tapi kita perlu membimbing mereka. Dan kita dengan memahami perkembangan otak seperti ini, maka kita akan membimbing mereka dengan pengetahuan kita dengan kesadaran. Batasan atau aturan dan bimbingan untuk mengendalikan diri itu merupakan sebuah kebutuhan buat anak. Kenapa? Ya, ada beberapa alasannya ya. Yang pertama adalah anak belum tahu apa yang diizinkan, apa yang dilarang, bahkan apa yang harus dilakukannya ya. Mereka belum memiliki pengetahuan tentang hal itu ya. Yang kedua, anak juga belum punya pengetahuan tentang cara melakukan apa yang boleh dan harus dilakukan. Dan mereka juga belum tahu bagaimana cara menahan diri ya. Mereka juga belum tahu bagaimana cara menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Yang ketiga, anak membutuhkan bimbingan untuk bisa melakukan hal-hal yang boleh dilakukan dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya. Mereka tidak bisa belajar sendiri. Ya, tidak bisa tiba-tiba bisa sendiri gitu ya. Kayak tadi seorang anak, dia nggak bisa berjalan kalau nggak diajarin jalan ya, seperti itu. Dan anak juga nggak cukup dikasih tahu
dan dinasihati, nggak cukup. Kalaupun kita mencoba memberikan pengajarannya, nggak cukup hanya dengan dikasih tahu dan dinasihati aja. Anak membutuhkan contoh, anak membutuhkan hal yang konkret, hal yang mereka lihat, dan hal apa yang mereka rasakan, ya. Apalagi kalau misalnya kita kasih taunya aja jarang, tahu-tahu kita menuntut kamu harus begini, harus begitu, tapi kita tidak memberitahukan terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, bagaimana caranya mencoba menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, gitu ya. Ini menjadi sebuah titik tekan, ya. Anak-anak membutuhkan bimbingan bagaimana caranya menahan diri, tidak serta-merta, ya. Dan di sini lingkungan menjadi role model buat dia, menjadi contoh bagaimana menahan diri, ya. Karena anak tidak bisa hanya dikasih tahu, dinasihati aja. Mereka lebih membutuhkan role model, membutuhkan contoh yang ada di lingkungan. Ya, kita memasuki kepada akibat, ya. Apa akibatnya bila kebutuhan, batasan, dan bimbingan kendali ini tidak terpenuhi, ya. Yang pertama akan menjadi anak itu akan berkembang bisa menjadi seorang yang entitled, atau mereka itu merasa berhak, ya, untuk selalu memenuhi keinginan yang ada dalam dirinya, ya. Dia selalu, apapun yang diinginkan, dia selalu ingin memperolehnya. Dia tidak melihat bahwa itu tuh boleh atau tidak, ya. Contoh yang tadi saya sampaikan, ya, dia melihat temannya punya mainan, dia merasa berhak dengan mainan itu, maka dia ambil aja, gitu ya. Jadi dia merasa berhak. Ini entitled, ini agak sulit diterjemahkan, ya. Kemudian yang kedua adalah sombong, ya. Sombong, bagaimana dia merasa besar, merasa hebat, ya, dan tidak bisa menunda kepuasannya. Dia merasa lebih dari orang lain, ya. Itu adalah sombong, ya. Kemudian yang ketiga impulsif. Impulsif itu adalah ketidakmampuan mengendalikan dirinya. Kenapa? Ya, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan bimbingan mengendalikan diri, maka dia nggak bisa mengendalikan diri, ya. Dia selalu ingin segera dipenuhi keinginannya, ya. Dia tidak mudah berpikir sedikit pun apa akibatnya dari perbuatan yang dia lakukan. Pokoknya apa yang dia lihat, apa yang ada dalam dirinya ingin dia lakukan. Dia tidak melihat bahwa hal itu baik atau benar, bahwa hal itu akan memberikan orang lain atau tidak, ya. Tidak melihat akibatnya dari apa yang dilakukan, dia tidak melihat, ya. Kemudian juga seorang anak bisa menjadi seorang yang sangat egois, ya, menjadi yang selfish atau egois, ya. Hanya berfokus pada kepentingan dirinya sendiri dan dia tidak peduli dengan orang lain, ya. Ini ketika anak tidak memahami tadi batasan-batasan di lingkungan, ya. Kemudian juga menjadi anak tersebut menjadi orang yang tidak memiliki empati, ya, nggak peduli, bagaimana dia selalu minta perhatian orang lain, gitu ya, selalu mencari perhatian dengan semua perilakunya, dan bisa jadi juga dia melakukan sebuah agresivitas, ya, agresif ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian dia bisa melakukan satu hal yang agresif, dia bisa menyerang orang lain, ya. Kemudian juga dia bisa melakukan ketidakjujuran, ya, nggak jujur. Dia bisa melanggar aturan, norma-norma yang ada di lingkungan. Kemudian juga bisa adiksi, gitu ya. Adiksi kecanduan, ya, kecanduan entah itu terhadap pornografi atau terhadap gadget, gitu ya. Itu kenapa? Karena tidak adanya aturan, ya. Terus dia bermain terus dengan gadgetnya, akhirnya dia kecanduan. Kemudian juga bisa juga menjadikan seorang anak menjadi malas, ya. Malas karena ya itu tadi, mengikuti apa kata hatinya, ya. Apa kata hatinya, akhirnya dia berkembang jadi orang yang pemalas, ya. Kemudian juga dia akan menjadi orang yang pemarah, ya, mudah marah, merasa diperlakukan tidak adil, gitu ya. Intinya sebetulnya pada anak yang dia tidak terbiasa dengan aturan-aturan yang ada, ya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan melakukan suatu hal
seenaknya sendiri ya, tanpa memperhatikan lingkungan yang ada dalam dirinya. Ya. Kenapa ada orang tua yang mereka tidak memberikan batasan? Ya, pertama adanya kurangnya pengetahuan orang tua terhadap karakteristik anak, kebutuhan anak terhadap aturan gitu ya, pentingnya konsekuensi gitu ya. Dia orang tua kurang pengetahuan tentang hal itu. Kemudian juga kesulitan orang tua bersikap konsekuen dengan tetap bersikap adil ya. Kadang orang tua memberikan aturan misalnya ya, tapi nggak konsisten. Ini juga menjadi masalah gitu ya, sehingga memang anak terbiasa ketika diberikan aturan, nanti juga dilanggar ya, nanti juga aturan itu tidak berjalan ya. Kemudian orang tua atau pengasuh yang kompak ya, nah ini juga jadi sebuah masalah ya, ketika bagaimana antara ayah dan ibu yang memberikan aturan yang berbeda ya. Biasanya ini juga terjadi ketika memang bersama nenek dan kakeknya ya, mungkin ayah dan ibu udah kompak tapi neneknya berbeda gitu ya, biasanya cenderung nenek untuk memberikan kasih sayang yang berlebih gitu ya. Nah ini juga menjadi sebuah masalah dalam memberikan batasan. Kemudian orang tua yang permisif ya, mereka biasanya orang tua yang permisif itu mereka nggak tega ya, mereka nggak tega, nggak suka kalau anaknya sedih, nggak suka kalau anaknya marah, nggak suka kalau anaknya kecewa, nggak tega gitu ya. Nah, bingung menghadapinya seperti apa gitu ya. Nah hal ini menjadikan anak tidak paham terhadap batasan-batasan ada di lingkungan ya. Orang tua yang selalu membajakan dan selalu membantu apa-apa kebutuhan anak ya, terlalu sudah besar masih disuapin misalnya, masih dimandikan gitu ya. Nah ini juga menjadi kita harus tahu batasannya sampai kapan anak diajarkan untuk lebih mandiri ya, tidak terlalu dimanjakan. Kemudian target orang tua terlalu tinggi, bahwa seorang tua harus baik dan sempurna, sehingga apa? Sehingga orang tua kurang berempati terhadap kesulitan anak ya. Ini pada akhirnya ya kecenderungan kepada orang tua yang otoriter gitu ya. Dia tidak punya empati, pokoknya kamu harus begini, harus begitu, sehingga orang tua tidak tepat dalam memberikan batasannya ya. Kemudian orang tua yang tidak sadar atau sibuk dalam pendampingan anak secara bertahap. Anak yang diabaikan ya, orang tua yang punya masalah, itu juga ya menjadi permasalahan dalam pemahaman anak terhadap batasan-batasan yang ada di lingkungan ya. Kemudian juga terhadap anak yang memiliki kekhususan ya, punya keterbatasan ya, atau anak yang bungsu misalnya ya, anak yang sensitif, atau anak yang sangat yang cantik banget gitu ya, atau anak yang berprestasi ya. Kadang-kadang orang tua pada akhirnya tidak adil dalam memberikan aturan-aturannya ya. Ini juga menjadi sebuah penyebab ya, dengan dalam penerapan aturan atau batasan kepada anak-anak ya. Pada dasarnya aturan dan batasan ya, itu merupakan sesuatu kebutuhan pada anak, agar anak mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan gitu ya. Dan sebetulnya dengan aturan seperti ini mendefinisikan dengan lebih jelas pada anak-anak ya, mereka harus seperti apa ya. Dan ini membuat mereka lebih nyaman dibanding mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan ya. Mereka tidak tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ketika mereka melakukan sesuatu, ternyata dia mendapatkan hukuman misalnya ya, dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah ini lebih tidak fair lagi sebetulnya ya. Ya, kita masuk kepada pembentukan perilaku. Bagaimana perilaku itu terbentuk ya. Secara umum ya, bagaimana secara ringkas ya, bagaimana perilaku terbentuk ya. Ada stimulus, ada respon, ada konsekuensi ya. Saya berikan contohnya misalnya begini. Ada seorang anak yang dia mencuci piring misalkan, membantu mencuci piring. Nah, bagaimana respon orang tua?
Ya. Ketika orang tua memuji gitu ya, wah pintar, terima kasih ya kamu sudah membantu mama gitu ya, maka anak akan mendapatkan konsekuensi yang positif ya. Sehingga dia akan memperkuat ya, konsekuensi positif ini akan memperkuat perilakunya. Oh maka saya akan cuci piring gitu ya, saya akan membantu mama cuci piring ya, setelah saya makan saya bantu cuci piring. Tapi ketika seorang anak ya, dia mencuci piring tapi kemudian respon orang tuanya, kamu ini berantakin aja, becek nanti ini begini gitu ya, respon orang tuanya seperti itu, maka pada akhirnya akan yang terbentuk pada diri anak adalah bahwa oh ini konsekuensinya negatif, sehingga apa? Sehingga anak akan menghilangkan perilaku tersebut. Nah ya, itu adalah pembentukan perilaku. Sehingga di sini apa? Dalam pembentukan perilaku memang membutuhkan adanya respon yang tepat ya, dari setiap stimulus, dari setiap perilaku apa yang yang dilakukan oleh anak, maka kita melakukan respon yang tepat, sehingga apakah perilaku itu perlu diperkuat atau perilaku itu perlu dihilangkan. Ada dua prinsip sederhana dalam pengasuhan ya. Yang pertama adalah perilaku yang menghasilkan konsekuensi emosi positif akan berpeluang berulang kembali. Nah ya, sehingga dengan seperti ini, ketika kita ingin anak kita mengulang perilakunya, maka kita perlu memberikan konsekuensi emosi positif. Ya, seperti tadi misalnya ya, oh anak ini ketika anak tadi setelah makan dia cuci piring sendiri gitu ya, maka kita perlu memberikan konsekuensinya ya, konsekuensi positifnya ya. Terlepas dari cara-cara dia yang kurang tepat, misalnya nggak bersih misalnya, maka kita perlu bimbing mereka bagaimana caranya mencuci yang bersih. Kalau memang pada akhirnya menjadi becek, bagaimana caranya biar tidak menjadi becek kemana-mana misalnya ya, itu yang perlu kita lakukan ya. Jika seorang anak kemudian ketika mencuci piring dia mendapatkan konsekuensi negatif, konsekuensi emosi yang negatif, dia tidak karena sikap orang tuanya ya, sehingga tidak merasakan kesenangan, maka dia ketika dia besar, ketika dia remaja, maka dia merasa ngapain aku cuci piring, dia nggak mau lagi membantu ibunya gitu ya mencuci piring. Nah ini perlu diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah perilaku yang menghasilkan konsekuensi emosi negatif akan berpeluang menghilang. Ya, jadi kalau misalnya tadi si anak cuci piring sebetulnya habis makan cuci piring kan bagus gitu ya buat anak balita gitu ya. Kita karena sebetulnya kan awalnya dia meniru tadi ya, dia meniru, oh ngelihat ibunya kalau habis makan cuci piring, maka dia ikut-ikutan gitu ya, dia ikut-ikutan. Tapi ketika dia mengikuti, dia mendapatkan cemoohan, kamu nanti nyucinya nggak bersih gitu ya, sehingga apa, perilaku itu akan menghilang ya, dia nggak mau lagi cuci piring ya, karena ya dia ketika melakukan sebuah perilaku tersebut, dia merasakan suatu hal yang tidak menyenangkan. Bicara tentang aturan atau batasan ya, ini ibu-ibu mohon maaf ya kalau saya bicara aturan berarti batasan itu aturan ya. Kadang-kadang saya bicaranya aturan, kadang batasan ya. Jadi ketika kita bicara batasannya seperti apa sih yang bagus gitu ya, batasan yang seperti apa yang bagus, yang baik, maka batasan atau aturan yang dibutuhkan itu adalah yang adil, yang masuk akal dan realistik ya, dan ini harusnya mengacu pada aspek-aspek perkembangan pada anak ya, disesuaikan dengan perkembangan anaknya maksudnya ya, dan juga disesuaikan dengan tugas perkembangannya ya. Yang seperti apa aturan yang adil dan yang baik itu, yang adil, masuk akal dan realistik tadi? Yang pertama adalah adanya peringatan. Peringatan ini berguna untuk mempersiapkan anak ya. Di sini bagaimana orang tua menghargai anak dan dia bisa berlaku adil ya. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari akan adanya konsekuensi ya. Dan ketika orang tua memberi konsekuensi kepada anak, maka anak mau menerimanya karena memang udah tahu sebelumnya. Contohnya begini misalnya ya, ketika kita akan pergi ke rumah kerabat misalnya ya, hari ini kita akan ke rumah
om siapa gitu ya, kita akan ke rumah nenek misalnya. Nanti di rumah nenek apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, dia lakukan, itu kita sampaikan ya. Misalnya kalau di rumah nenek banyak keramik misalnya ya, banyak benda-benda yang pecah belah, maka apa yang harus dilakukan? Nanti kalau di sana tidak berlari-lari dalam ruangan ya, jalannya pelan-pelan aja. Kalau kamu mau berlari di luar misalnya, tidak bermain bola di dalam ruangan misalnya gitu, tidak masuk-masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Nah, ini adalah peringatan ya. Peringatan aturan harus kita berikan kepada mereka ya, sehingga mereka paham ya. Jangan sampai kita tidak memberikan aturannya, ketika sampai kita di rumah neneknya, kemudian anaknya lari-lari, kemudian tanpa sengaja dia memecahkan vas bunga misalnya atau keramik neneknya gitu ya, langsung kita marahi gitu ya. Tidak ada persiapan sebelumnya pada saat anak, kita tidak memberikan peringatan sebelumnya sehingga tidak mempersiapkan diri ya. Dalam Islam Allah itu menghukum seseorang ketika dia sudah mengetahui tentang hukum tersebut ya, tentang suatu hal ya. Ketika dia belum paham, maka dia tidak diberikan pembebanan ya. Demikian juga tadi ya, anak yang diberikan pembebanan itu ketika dia sudah akil balik ya. Di samping itu kita jangan juga kita menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya ancaman kosong ya. Misalnya nih, kita udah kasih tahu nih misalnya, nah hari ini kita mau jalan-jalan ke mall misalnya, mau ke mall, nanti di sana kamu boleh deh beli makanan satu, minuman satu, gak usah banyak-banyak, harganya sekian misalnya. Itu adalah persiapan, itu peringatan atau yang kita berikan. Ketika kita sampai ke sana, kemudian anak mengambil berbagai macam makanan, kita biarin aja gitu. Padahal sejak awal kita sudah berikan peringatannya. Nah, ini jangan dibiarkan ya. Karena apa? Ya tadi jadinya ancaman kosong gitu ya. Dan ini akan membentuk sikap anak terhadap aturan seperti apa. Bahwa apapun aturan nanti diberikan orang tuanya, paling juga antar gak konsisten gitu ya. Seperti itu. Ini perlu jadi perhatian oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi ya, konsekuensi logis ya, bahwa dari setiap perilaku itu ada konsekuensinya ya. Konsekuensi ini bisa bersifat alamiah atau juga buatan ya. Konsekuensi bisa juga berupa pujian, hadiah ya, yang mungkin kan kalau misalkan kita ingin perilaku itu berulang, maka kita berikan pujian, maka kita berikan hadiah ya, yang bisa memunculkan emosi positif, membuat anak senang dan ingin mengulang ya. Atau bisa juga konsekuensi berupa berhukuman, misalkan hukuman ya, yang ini menimbulkan emosi negatif ya, untuk melemahkan atau menghilangkan sebuah perilaku ya. Nah, konsekuensi ini harus persiapan terlebih dahulu ya, sehingga tiba-tiba ya. Bahkan untuk remaja atau untuk anak SD usia yang lebih tinggi, konsekuensi ini bisa dibicarakan, dibahas bersama ya, dibuat sebuah kesepakatan ya. Apa yang boleh, apa yang tidak, ketika kamu melakukan suatu hal yang terlarang, apa yang kamu lakukan. Nah, ini adalah konsekuensi yang memang kita persiapkan pada anak-anak ya. Nah, bagaimana menerapkan konsekuensi? Ya, ini menjadi sebuah hal sendiri ya. Bahwa sebetulnya konsekuensinya mestinya apakah yang kita berikan pujian dulu atau hukuman dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali lihat ke dalam Islam ya, bagaimana Allah memberi kabar gembira dan juga kabar dan juga memberikan ancaman gitu ya. Dan Allah memberikan pahala terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kita lihat dalam Islam misalnya ya, seseorang ketika berniat melakukan sesuatu hal kebaikan, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Tapi kalau misalkan seseorang berniat dia berniat aja membuat kebaikan ya, belum melakukannya, dia sudah mendapatkan pahala. Ketika dia sudah melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala berikutnya ya. Tapi kalau misalkan seseorang memiliki niat melakukan keburukan
Ya. Selagi itu tidak dilakukan, maka dia belum mendapatkan hukuman, ya, dia belum mendapatkan dosanya gitu ya. Jadi hanya niat, tapi ketika dia sudah melakukan baru, ya. Nah, ini diperhatikan ya hal seperti ini, bahwa memang bagaimanapun kita mendahulukan pahala ya dibanding mendahulukan reward ya daripada punishment, ya. Bagaimana mendahulukan apresiasi dan hukuman nanti belakangan gitu ya. Hukuman itu memang kita berikan ketika memang ada kesalahan yang memang dipahami oleh dia, ya. Diberikan peringatan terlebih dahulu sebelumnya. Ya, pada balita hindarkan hukuman, ya. Jadi kalau anak usia masih balita itu jangan diberikan hukuman. Tapi alihkan, ya tadi kan anak-anak belum tahu apa yang mereka lakukan, tapi alihkan, bimbing mereka terhadap perilaku yang kita harapkan, ya. Balita itu belum paham, dia belum punya kendali diri, ya. Jadi nggak adil kalau misalkan anak-anak balita diberikan hukuman, gitu ya. Ini sangat tidak tepat. Reward atau hadiah juga ada beragam bentuknya, ya. Sifatnya, ya, sifat dari reward itu adalah bagaimana membuat emosi menjadi positif, ya, sehingga memiliki dampak yang signifikan, ya, terhadap perilakunya, ya. Tetapi jika reward ini tidak memberikan reward atau yang ingin kita katakan sebagai reward, ya, tidak signifikan dalam pembentukan perilaku, maka tidak bisa dikatakan sebuah reward, ya. Reward ada beragam bentuk, ya. Ada yang bentuk ada hadiah, ya, ada hadiah dalam bentuk materi, ya. Nah, hadiah dalam bentuk materi ini sifatnya cepat berubah, ya. Dan juga dia akan terus meningkat ke kalau misalkan dia biasa mendapatkan ketika dia melakukan kebaikan, misalkan ya dia mendapatkan uang 1.000 gitu ya. Nanti lama-kelamaan 1.000 itu akan gak cukup lagi. Dia akan minta meningkat gitu ya. Seperti itu, ya. Ada juga apresiasi gitu ya. Bentuk apresiasi, persetujuan, pengakuan. Nah, ini efeknya lebih baik, ya, dibanding hadiah yang bentuk reward yang pertama, hadiah materi tadi, ya. Karena anak merasa lebih dihargai, dan itu lebih kepuasan terhadap kondisi psikisnya lebih besar, ya. Yang ketiga, bisa juga diberikan sebuah kebebasan, ya, kebebasan terutama ini pada remaja, ya. Remaja mereka diberikan kebebasan untuk lebih mandiri, ya, untuk lebih mandiri, tapi tentu saja kebebasan ini yang bertanggung jawab, ya, tetap ada dalam rambu-rambu. Nah, bagaimana kita memberikan pujian, ya? Memberikan pujian juga itu memiliki ada aturan-aturannya, ya. Bagaimana kita memuji anak itu? Yang kita puji adalah usaha anak, bukan hasilnya. Wah, kamu sudah berusaha dengan hebat, gitu ya. Jangan mengatakan bahwa kamu hebat, gitu ya. Tapi wah, usaha kamu bagus, gitu ya. Usaha kamu sudah berusaha dengan semampu kamu, gitu ya. Itu yang memang perlu kita berikan kepada mereka, bukan pada hasil, ya. Kemudian juga kita harus fokus pada hal-hal yang sifatnya positif, ya. Misalnya kita fokus pada kejujuran dibandingkan dengan nilai yang baik, gitu ya. Jangan sampai anak mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, tapi melalui nyonteknya. Nah, ini yang kita harus tahu fokusnya pada yang mana nih, ya, kejujuran atau nilai ujian yang baik, gitu ya. Nah, yang positif yang mana, gitu ya. Jangan sampai tadi anak mendapat nilai yang baik tapi melalui nyontek. Tapi kita lebih baik mungkin dia jujur, tapi dia memang itu usaha dia sendiri, gitu, ya. Terus juga hindari sesuatu yang bukan usaha daripada anak, bukan usaha anak. Misalnya, waduh, motor kamu hebat ya, bagus, misalnya. Padahal motornya bukan usaha sendiri, ya, dibeliin orang tuanya, ya. Waduh, kamu cantik, gitu ya. Ya, seperti itu ya, hal-hal yang memang bukan dari usaha anak, ya. Jadi memang ditekankan di sini ketika kita memuji adalah bagaimana kita memuji usaha
dan proses yang anak lakukan. Lantas bagaimana dengan hukuman, dengan punishment? Ya, punishment itu pada dasarnya adalah konsekuensi yang perlu dihindari, ya. Dan tujuannya adalah menghilangkan perilaku. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman tapi anak itu tetap melakukan gitu ya, berarti ini nggak efektif, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan punishment, ya. Pertama, tidak menjadikan aktivitas yang harus dilakukan sebagai hukuman. Misalnya, ya, dihukum, ya udah hukumannya kamu harus tilawah sekian halaman, misalkan ya, mengaji Quran sekian halaman, ya. Sehingga menjadikan mengaji itu, aktivitas ibadah itu menjadi sebuah beban, ya. Kemudian juga hindari konsekuensi hukuman fisik, ya. Ini hindari, kenapa? Ini akan melukai harga diri, ya. Ini akan memposisikan anak menjadi objek, dan ini biasanya orang tua itu akan kehabisan ide dengan cara seperti apa lagi gitu ya. Kemudian hukuman fisik militer juga itu coba untuk dihindari, ya. Itu hukuman fisik kayak push up bisa dilakukan, ya, pada konteks kegiatan, ya, kegiatan. Kalau misalnya pada remaja, nah itu ketika dia dalam rangka konteks menjaga kebugarannya gitu ya, dia disuruh lari, push up, ya, itu bisa saja gitu ya. Jadi fisik seperti itu. Hanya memang kita juga perlu perhatikan kemampuan anak sejauh mana. Jangan sampai disuruh push up-nya melebihi dari kemampuan dia, gitu ya. Jadi kalau dia bisanya push up 5 kali, ya udah 5 kali, jangan baru belum terbiasa ujuk-ujuk disuruh 10 kali misalkan nih. Kalau dia cuma 3 kali, ya udah 3 kali gitu. Seperti itu. Hindari judging atau pelabelan negatif pada anak, ya. Karena sebetulnya ini juga akan membangun harga diri anak, dan itu justru akan menjadikan persepsi terhadap dirinya, ya. Ini sangat tidak dianjurkan, ya, sangat tidak baik. Kemudian juga hukuman jangan menakut-nakuti, jangan hal sifatnya tidak realistis, ya, yang tidak mungkin dilaksanakan. Contohnya misalnya begini, kalau kamu melakukan hal itu udah dipecat jadi anak misalnya. Atau pergi aja dari rumah ini gitu ya. Apakah mungkin ya orang tua seperti itu gitu ya? Ini kan suatu hal yang tidak tepat, ya. Jadi memang ketika memang kita mau memberikan hukuman harus yang realistis, ya. Jangan buat hukuman yang berkaitan dengan kebutuhan dasar anak, ya, baik itu fisik atau psikologis, ya. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan ini maka kamu nggak boleh makan, ya. Kalau kamu nggak begitu maka kamu akan disayang, gitu ya. Ini artinya sayangnya bersyarat, cintanya bersyarat. Nah ini perlu dihindari ya oleh orang tua, ya. Hindari hukuman dengan buat harga diri anak jatuh. Intinya itu ya, bagaimana jangan sampai memang hukuman itu membuat harga diri anak jatuh. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama peringatan, yang kedua adanya konsekuensi, ya, ada konsekuensi hadiah dan juga hukuman. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat aturan itu harus yang adil, ya. Adil, jadi aturan itu adil dalam hal konten, aturan tidak berdasarkan pada kemarahan, bukan pada dasar penolakan kepada anak gitu ya, tapi juga memang betul-betul dalam rangka untuk membentuk perilaku yang baik, ya. Dan juga adil dalam pelaksanaannya, ya, tidak hanya berlaku pada anak saja tapi juga berlaku pada orang tua, ya. Misalnya dalam penggunaan gadget gitu ya, bagaimana menggunakan gadget yang benar, bagaimana jangan sampai kita memberikan aturan kepada anak tentang gadget, ya, ternyata orang tua tidak memenuhi. Yang seringkali juga misalkan dalam merokok gitu ya, kata ayahnya gini, kamu jangan suka merokok,
jangan ikutin ayah gitu misalnya ya. Ayah mah udah tua, kamu masih muda, ya sama aja ya. Nah itu juga artinya aturannya tidak sejalan. Jadi ketika kita memberikan aturan, sebetulnya bagaimana juga kita harus mengikuti aturan tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, bahwa konten aturan itu mengacu pada perkembangan anak, ya, melihat kondisi, mempertimbangkan berbagai macam efek pada perkembangan anak, melihat lingkungan sosialnya seperti apa, ya. Kemudian fokus pada tujuan dan fleksibel dengan caranya. Jadi tujuannya apa nih membentukannya? Jadi kita caranya sih nggak harus kaku gitu ya, seperti itu. Terus juga kita perlu membedakan antara keras dan tegas. Saya sudah menyampaikan situ ya, ada perbedaan keras dan tegas gitu ya. Itu bagaimana yang perlu kita kedepankan itu bagaimana kita bersikap tegas, bukan bersikap keras ya. Bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak itu dengan ketegasan, bukan dengan kekerasan ya. Silakan ya, ini waktu kita sudah melewati ini sebenarnya, tapi belum selesai ini, jadi gimana nih ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya ibu-ibu ya, mohon waktunya ya. Kemudian juga kapan nih mulai menegakkan disiplin ya. Nah, usia 2 tahun anak sudah paham terhadap aturan ya. Dan kita memang di usia balita ini fokus kepada membimbing perilaku, bukan kepada hukuman. Nah, ini perlu dicermati betul ya. Jadi sekali lagi, di usia 2 tahun kita sudah bisa nih mengajari anak kepada aturan-aturan yang ada ya. Bagaimana kita membimbing mereka terhadap perilaku yang tepat gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian harus ada contoh dari lingkungan, dari orang tua dan lingkungan ya. Jadi kita berikan aturan dan kita mencontohkan bagaimana menjalankan aturan tersebut ya. Kemudian juga harus ada pemahaman logis tentang aturan. Kenapa mama kasih aturan begini? Kenapa mama perlu membatasi kamu dalam menggunakan gadget ya? Apa alasannya ya? Apa yang perlu diperhatikan ya? Itu perlu dibahas ya, apalagi kepada anak-anak sudah remaja atau dari usia SD kelas 3 ke atas, itu sudah harus bisa disampaikan pemahaman logis tentang aturan, sehingga mereka juga menjalankan aturan dengan tepat. Kemudian tetap dengan secure attachment ya, tetap dengan membuat anak tetap merasakan kenyamanan dengan kita ya, tetap dijalankan. Kemudian memperhatikan juga tentang pola asuh yang tepat seperti apa. Bagaimana langkah-langkahnya dalam memenuhi kebutuhan batasan dan bimbingan kendali ini gitu ya. Pertama tadi ya, sebetulnya memperkuat secure attachment. Jadi jangan lupakan bahwa secure attachment ini adalah suatu hal yang sangat mendasar. Ketika kita memberikan aturan kepada anak-anak tanpa memperhatikan secure attachment, kenyamanan anak pada dalam berinteraksi dengan kita, maka itu hanya akan membuat dendam pada mereka, hanya akan membuat sakit pada mereka gitu ya. Jadi memang kita perhatikan bagaimana secure attachment diperkuat ya. Kemudian yang kedua juga perhatikan tugasnya, perhatikan tugas perkembangannya, cek ya. Kita harus tahu nih tugas perkembangan setiap anak. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas ya di parenting berikutnya ya. Untuk usia sekian apa gitu ya. Tapi kayaknya pernah di-share di sini ya, meskipun tidak tuntas ya, berdasarkan usia. Saya lupa tuh sudah sampai usia berapa tahun ya tulisan itu di-share-nya. Ya, kemudian rancang aturan dan konsekuensi untuk perilaku yang diharapkan. Jadi kita membuatnya aturan. Kita bikin aturannya, konsekuensinya apa kita buat ya. Dan kita mengacu pada perkembangan anak ini, selalu kita perhatikan ketika kita akan membuat sebuah aturan, kita perhatikan perkembangan anak ini untuk anak usia berapa tahun ya, harus disesuaikan. Jadi jangan sampai kita memberikan aturan yang terlalu tinggi ya, ini akan membuat anak frustasi ya, sulit untuk mencapainya. Dan juga jangan sampai kita terlalu rendah ya, jadi harus yang sesuai dengan usianya gitu ya. Kemudian untuk bagaimana prosesnya pun harus dilihat dari usia ya. Tadi kalau misalkan untuk anak-anak TK gitu ya, mungkin kita bisa dengan memberikan aturannya, ini aturan dari bunda nih begini. Tapi kalau pada anak remaja ya, anak SD kelas atas ya ke atas, itu nggak bisa kita dengan
uh, satu arah, harus kita buat bersama-sama nih, ya. Tapi kita tetap sebagai orang tua harus tetap punya rancangannya begini, skenario-nya begini, oke, konsekuensinya ke arah mana, diskusi gitu ya, diskusi dengan mereka, dan kita arahkan diskusi itu terhadap apa yang kita harapkan, yang sudah kita rancangkan, ya. Lakukan pembiasaan dengan konsekuensi yang segera, ya. Jadi ketika kita melakukan pembiasaan, kita konsekuensinya harus segera, jangan ditunda, ya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan misalnya, ya, jangan ditunda nanti, ya. Karena itu bekasnya akan menjadi kurang, ya. Asarnya menjadi kurang gitu ya, manfaatnya, ya. Dan juga harus konsisten. Memberikan konsekuensi segera, konsisten dan konsekuen, ya. Kemudian tadi adanya contoh dari lingkungan, kita juga harus peka terhadap emosi, ya, emosi yang diharapkan, emosi yang tidak diharapkan, ya. Ketika kita memberikan konsekuensi, ya, ada kita harus peka melihat, oh ini kok sikapnya kayak gini kan, tidak yang kita harapkan gitu ya, sehingga kita bisa bagaimana mencoba meluruskan, ya. Target menerapkan aturan yang disiplin bukan untuk takut pada orang tua, ya. Jadi sebetulnya kalau hanya takut pada orang tua, ini cuma bertahan sebentar aja, ya. Nanti hubungannya jadi nggak baik. Jadi sebetulnya target menerapkan aturan disiplin itu adalah bagaimana kita membentuk perilaku yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan, ya. Di sini kita juga perlu mengenalkan kepada mereka terhadap waskat Allah, ya, pengawasan melekat dari Allah, ya, bahwa aturan ini kita buat bukan untuk kepentingan orang tua, tapi juga untuk perbaikan mereka. Ini perlu disampaikan kepada mereka, ya. Untuk perbaikan mereka, untuk kebahagiaan mereka, untuk menjadikan mereka pribadi-pribadi yang memang benar gitu ya, pribadi-pribadi yang utuh gitu, ya. Wallahualam bishawab. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini sudah melebihi waktu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, meskipun mungkin balasnya ya bisa segera atau tidak, ya, karena waktu kita sudah habis, ya. Insya Allah untuk diskusi kita bisa di luar waktu-waktu ini, di luar waktu-waktu sampai di sini aja, ya. Jadi artinya mau ada pertanyaan besok juga boleh gitu, ya. Nanti dicoba diupayakan untuk menjawabnya, ya. Wallahu bisawab. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu sekalian saya mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Mohon maaf banyak rekaman yang terbuang, ya, yang salah kecepatan bicaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tari dengan pertanyaannya. Ini maksudnya bagaimana caranya menyadari atau menyadarkan orang tua yang nggak bisa menghargai usaha anak, jadi suka membanding-bandingkan anak pada teman dan memaksakan anak harus seperti teman, ya. Memang orang tua perlu diberikan wawasan, ya, tapi memang kita juga perlu tahu nih orang tuanya tuh orang tua kita apakah orang tua kita atau orang tua orang lain gitu, ya, orang tua seorang anak gitu, ya. Kalau misalkan kenapa orang tua, kita perlu tahu kenapa orang tua membanding-bandingkan, ya. Bisa jadi dia tidak mengerti tentang bagaimana pengasuhan yang benar, ya. Mungkin dia punya keinginan yang banyak, yang besar gitu, ya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan dengan cara yang tepat. Jadi memang kalau menurut saya, kalau misalkan orang tua ini adalah orang tua orang lain, ya, misalnya teman kita dia bersikap seperti itu kepada anaknya gitu, ya, kita perlu memberikan wawasan kepada mereka, ya.
berikan wawasan, diberikan sentuhan-sentuhan, boleh dengan beri dia buku untuk membacanya, atau kalau dia nggak suka baca, mungkin kita bisa share tentang pengasuhan tentang hal ini gitu ya, bagaimana harusnya kepada anak-anak ya, bagaimana dampak dari dibandingkan apa yang dirasakan oleh seorang anak ketika dibandingkan gitu ya. Itu juga bisa kita diajak, kita juga bisa banyak diskusi maksudnya ya. Setelah kalau dia dikasih buku, oke, dikasih share tentang ceramah, oke, gitu ya. Atau kita yang diskusi menurut dia seperti apa sih gitu ya, apa sih yang dirasakan seorang anak ketika dibandingkan ya. Kalau kamu sendiri misalkan dibandingkan, kalau orang tua ini sendiri dibandingkan misalnya sama anaknya misalnya ya, kalau ibunya si A mah begini, kalau ibu saya mah begini, ya, gimana perasaannya gitu. Itu kita bisa tampilkan gitu ya, tapi memang dengan cara yang tepat ya, jangan sampai membuat tersinggung ya. Jadi intinya berikan pengetahuannya, kemudian diberikan penyadarannya gitu ya. Terus apa nih dampaknya kalau membanding-bandingkan terhadap anak ya? Dampaknya ya, kalau kita coba refleksi terhadap dalam diri sendiri ya. Kita misalkan dibanding-bandingkan oleh orang tua kita ya dengan kakak kita, apa yang kita rasakan? Pasti nggak senang kan ya, pasti nggak senang, pasti ada rasa terluka, pasti ada ya, ada juga yang mungkin dendam pada akhirnya ya. Merasa dirinya minder jadinya ya, jadi minder, malah jadi nggak berkembang gitu. Nah, jadi sebetulnya dampaknya sih banyak gitu ya, banyak, dan memang beragam tergantung kepada anaknya sendiri ya. Ada anak yang jadi dendam tadi, ada anak yang kemudian bisa juga mungkin juga ada anak yang jadi semakin semangat, tapi ya mungkin semangat untuk berprestasi misalkan ya, semangat untuk mengikuti seperti apa yang dibandingkan yang diharapkan orang tuanya, tapi tujuannya juga tidak tepat. Jadi itu bisa jadi hanya sifatnya permukaan aja gitu ya, jadi tidak menetap bisa jadi ya. Ini kurang baik juga seperti itu ya. Jadi memang kita perlu memberikan wawasan. Tapi kalau misalnya orang tua kita yang membandingkan kita ya, kalau orang tua kita kan berarti mereka sudah sepuh ya gitu ya. Kita juga ya mencoba memahami dia aja gitu, memahami orang tua aja ya, namanya orang udah tua gitu. Kalau misalnya mungkin ya Batari ya.